Adapun materi bisa Allah balas dengan terbayar hutang, punya rumah, punya mobil, impian tercapai, doa terkabulkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua Allah berikan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, dan mudah-mudahan hajat impian sahabat-sahabat semua Allah kabulkan. Sahabat-sahabat semua, dalam kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan ya. Ada mungkin pertanyaan daripada sahabat-sahabat semua yang datang di kolom komentar kita. Pertanyaannya adalah, bolehkah Ustadz sedekah subuh atau sedekah kita tujuannya untuk mengharap dunia? Saya ulangi ya, bolehkah Ustadz ketika kita bersedekah atau bersedekah subuh tujuannya untuk mengharap dunia? Jawabannya adalah apakah boleh atau tidak. Untuk menjawab ini sahabat-sahabat semua, supaya lebih komprehensif ya, supaya lebih luas, saya akan merujuk dulu beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Yang pertama, kata Allah dalam Al-Quran, kalau kita bersedekah Allah balas 10 kali lipat. Apa kata Allah? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang bersedekah satu, Allah beri 10. Kalau kita bersedekah satu, Allah balas dengan 10 kali lipat. Apakah balasannya itu? Balasan itu banyak. Bisa berbentuk materi, bisa berbentuk immateri. Apa contohnya Ustadz? Contohnya misalnya ketika kita bersedekah, Allah berikan kepada kita ketenangan, kebahagiaan, kesehatan, apalagi keluarga yang sakinah, anak yang sehat, itu dikatakan dengan balasan immateri. Adapun materi bisa Allah balas dengan terbayar hutang, punya rumah, punya mobil, impian tercapai, doa terkabulkan. Itulah balasan Allah berikan kepada hamba-hamba yang bersedekah kalau kita itu kalau dibalas dengan materi. Berarti itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua kata Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah? Kalau kita bersedekah, sama dengan satu sedekah itu tumbuh dia dan dia beranting jadi 7 cabang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan tiap-tiap cabang itu Allah berikan 100 derajat. Apa artinya? Kalau kita bersedekah satu, Allah balas itu berapa? 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700. Apakah yang 700 kali lipat itu? Sama juga ya, balasannya bisa berbentuk materi, bisa berbentuk immateri, bisa di dunia dan juga di akhirat ya. Jadi kalau kita bersedekah misalnya mengharapkan hutang kita lunas, apakah tetap berpahala? Tetap berpahala. Kenapa? Karena balasan itu ada Allah berikan balasan di dunia, ada juga Allah berikan balasan di akhirat. Apakah balasan di akhirat? Nanti memudahkan di padang mahsyar misalkan, dimasukkan ke surganya dari min babis sedekah, dari pintu-pintu sedekah. Itu kan dari pintu-pintu sedekah. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada puncak kehebatan, puncak kesuksesan, puncak kebahagiaan, puncak impian misalkan sebelum kamu bersedekah apa yang kamu cintai. Berarti dari beberapa ayat Quran ini sekilas kita lihat, maka ini adalah ini dibolehkan. Bahkan yang paling khusus membolehkan adalah ini kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa batagu ilaihil wasilah, dan carilah perantara-perantara jika ingin kita mencapai impian, jika ingin kita itu mencapai hajat, jika ingin kita itu ingin
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ayat ini kata Allah, carilah wasilah-wasilah. Wasilah apa Ustaz? Banyak ya, di antaranya adalah wasilah sedekah, wasilah sedekah, salawat dan lain-lain. Artinya apa? Kalau sahabat-sahabat semuanya kepengen hajat kabul, hutang terlunas, kepengen punya rumah, punya mobil, punya semua, maka carilah wasilah-wasilah agar apa itu? Agar Allah mengabulkan hajat impian kita. Itu kan baru 4 ayat Quran. Ada lagi Ustaz? Ada ya. Coba kita cek hadis-hadis Nabi ya. Misalnya kita lihat kalau kita bersedekah subuh itu didoakan Nabi Muhammad. Apa hadisnya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan, kebahagiaan, kemudahan bagi hamba-hamba yang bersedekah di pagi hari. Apakah makna keberkahan? Banyak makna keberkahannya. Tumbuh barkun ya, tumbuh apa itu? Bertambah. Apa itu? Berkecukupan. Apa itu? Terkabulnya hajat, kebahagiaan, ketenangan dan lain-lain sebagainya. Itu doanya malaikat. Itu doanya Rasulullah. Terakhir doanya malaikat. Apakah doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan, keutamaan, kebahagiaan, kesuksesan bagi hamba-hamba yang bersedekah. Dari konteks ayat ini ada 4 ayat, ada 3 hadis Nabi, maka boleh kita bersedekah, mengharap dunia, dan insya Allah tidak akan berkurang juga pahalanya di hari yaumul qiyamah. Karena apa? Karena ini perintah Allah. Siapakah yang nyuruh ini? Yang nyuruh ini Allah ya. Apa katalah, kalau ingin kaya bersedekahlah, kalau ingin bahagia bersedekahlah, kalau ingin hajat kabul bersedekahlah. Itulah dalam bahasa yang singkat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, jawaban ini menambah pemahaman, menambah semangat, menambah keyakinan kepada sahabat semua dalam melaksanakan sedekah, terutama sedekah subuh. Sahabat-sahabat semua, inilah mungkin yang dapat kita sampaikan. Jika di antara sahabat-sahabat semua punya pertanyaan atau punya keajaiban sedekah, boleh ya dikirimkan ke nomor sebelumnya, atau boleh juga dibuat di kolom komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.